Shalom. Yuk kita nyanyi dulu ya lagu ini ya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Lagu ini kalau kita perhatikan ya, khususnya bait yang kedua ya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Nah, itu diambil dari kitab Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan ya. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, dalam versi King James ini menarik sekali ya. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things. Nah, perhatikan ini ya, yang bagian terakhirnya nih. And for Thy pleasure they are and were created. Jadi yang kita nyanyikan, oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dalam bahasa Inggrisnya ini, kata kehendak itu dipakai kata pleasure ya, dari King James ya. And for Thy pleasure they are and were created. Artinya apa? Mereka ini ada dan diciptakan untuk kesenangan-Mu ya. Untuk kehendak-Mu, sesuai kehendak-Mu, tapi juga untuk kesenangan-Mu ya, untuk memenuhi kehendak-Mu, memenuhi kesenangan-Mu. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan kita ini, yang perlu kita sadari adalah untuk kesukaan Dia juga ya, untuk Dia bisa bersama-sama dengan kita menikmati satu persekutuan. Jadi kita ini diciptakan bukan sebagai robot, bukan sebagai orang yang digaji ya, diupah untuk menjaga Taman Eden. Memang dikatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa
atas bumi ini, ya mereka boleh mengelola, mereka menjadi penjaga, tapi bukan berarti mereka itu orang upahan. Kadang-kadang dalam pelayanan kita tanpa sadar tuh kita seperti menempatkan diri kita sebagai budak ya. Memang Paulus berkata bahwa aku ini doulos ya. Doulos itu hamba yang sudah terbeli dengan lunas, sudah dibayar, nggak punya nama lagi. Dan memang itu betul sikap kita dalam melayani, kita sadar semuanya punya Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Dia inginkan ada satu persekutuan antara kita dengan Dia. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia mencarinya dan dia bertanya, "Di manakah engkau?" Ya, pasti Tuhan tahu mereka ada di mana, walaupun mereka sembunyi, tapi Tuhan mau tanya, ya di mana posisimu sekarang? Karena Tuhan menghendaki satu persekutuan. Nah, sekian generasi ada orang yang kemudian bisa menjawab satu hal yang Tuhan kehendaki itu, yang namanya Henokh. Di Kejadian 5 ayat 24, sehingga dia bisa berjalan bersama Tuhan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi dia bukan sekedar, kalau Adam itu dulu ditugaskan untuk mengelola, menjaga, memelihara taman di Eden itu, bukan hanya penjaga, tapi untuk menikmati persekutuan. Kalau kita punya rumah gede sekali, villa yang gede, lalu kita bisa upah orang untuk jaga rumah kita, villa kita. Dan mereka jaga kita, menjaga rumah itu karena diberi upah ya. Walaupun beberapa ada yang bisa menikmati hubungan yang baik dengan majikannya dan mereka dipercayakan banyak hal ya. Tapi kalau itu anak kita yang kita taruh di situ kan tidak hanya bisa menikmati semuanya, tapi ada persekutuan ya antara kita dengan anak kita tersebut. Tidak sekedar ditugaskan untuk mengelola perusahaan, tapi ada fellowship. Ini ada satu hal yang menarik ya, saya dapat dari ini ya, dari internet. What does it mean to walk with God? Apa artinya berjalan bersama Tuhan? Itu yang dikatakan di kitab Kejadian tadi. Henokh berhidup bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan berikan kita kemampuan. God empowers you to walk with Him each day. Ya. Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk bisa berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Cuma kita mau nggak? Ya, setiap pagi continue kita bangun untuk bersama-sama bersekutu dengan Dia. Kalau kita ada satu komunitas, kita bisa bersekutu lewat Zoom, ya, lewat YouTube, bagus sekali. Tapi sebenarnya paling bagus dan paling utama selain itu kita lakukan, kita juga punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, jangan lupa hubungan Kristus dengan jemaatnya itu juga dihubungkan, dilukiskan seperti hubungan suami dengan istri. No greater love could be give me your hand, walk with me. Ya, nggak ada cinta yang lebih besar lagi yang seperti ini. Ayo berikan tanganmu dan berjalanlah bersamaku. Jadi sebenarnya kalau suami istri ya berjalan bersama, menikmati persekutuan tidak hanya waktu tahun-tahun awal pernikahan mereka, tapi selanjutnya ya mereka menikmati persekutuan, itu juga gambaran tentang kita dengan Tuhan. Harusnya kita itu menikmati hubungan kita dengan Tuhan ya. Kita tidak menganggap Tuhan itu sebagai bos yang tidak terhampiri, bos yang menanti kita ya, seperti perumpamaan talenta kan begitu ya, dan itu di satu sisi betul juga harus ada hasilnya, tapi jangan lupa yang namanya persekutuan kita dengan Tuhan begitu rupa. Ini halnya juga sama dengan orang yang sudah menikah ya. Kalau setelah menikah terus tidak lagi membangun hubungan seperti ketika pacaran, ya sebenarnya rugi besar ya. Kalau sekedar memenuhi kewajiban yang suami bekerja tiap bulan kasih gaji buat istrinya ya, mungkin berapa puluh juta atau berapa ya sesuai kebutuhan lah ya. Relatif itu ada yang mungkin ratusan juta ya. Tapi kalau cuma itu aja tidak ada lagi fellowship, sayang sekali. Ya, yang istri misalnya nyiapkan makanan, ya kalau suaminya pulang kantor, pulang kerja, udah ada siapkan semuanya, lalu dia tinggal di meja, ya semua udah siap, lalu dia sibuk dengan kesibukan sendiri, entah dengan WhatsApp ya atau tidur, malah suaminya ditinggal sendirian makan, walaupun semua makanan sudah tersedia, makanan yang enak. Ya,
Itu sebenarnya kayak kasih makan sopir. Saya nggak lupa pengalaman waktu saya SMP, sampai sekarang tuh berkesan ya. Ayah saya itu pelaut ya, jadi jarang dia ada waktu bersama dengan kami, keluarganya ya. Anak-anaknya ya, saya dengan adik-adik saya semua lahir ketika ayah saya sedang di tengah laut. Jadi ketika dia ada masa cuti berbulan-bulan ya di darat, dia menghabiskan waktu untuk menemani kami, khususnya saya. Saya ingat kalau saya pulang sekolah SMP itu ya, saya pulang sampai di rumah sekitar 1:30 baru saya makan siang sendirian di ruang makan. Itu ayah saya selalu duduk menemani saya. Dia ngobrol, dia tanya banyak hal. Yang membuat saya sebenarnya pada saat seperti itu sih sebenarnya saya lebih suka sendiri aja karena saya orang tipe introvert ya. Tapi ya belakangan saya baru menyadari ya, itu namanya fellowship ya, persekutuan. Dan kalau kita punya itu hal yang sangat baik sekali ya. Ada lagu yang terkenal dulu yang saya juga sangat suka ya, yang dari Skeeter Davis. Lagunya seperti ini. Once from my poor sin sick soul, Christ did every burden roll. Now I walk redeemed and whole, hand in hand with Jesus, hand in hand we walk each day, hand in hand along the way, walking thus I cannot stray, hand in hand with Jesus, hand in hand we walk each day, hand in hand along the way, walking thus I cannot stray, hand in hand with Jesus. Tahun 60-an itu ada dua penyanyi terkenal ya, suka nyanyi lagu ini ya, lagu-lagu cinta ya, love songs. Yang laki-laki namanya Jim Reeves dan yang perempuan namanya Skeeter Davis. Tapi dua orang ini juga suka nyanyi lagu rohani dan diantaranya adalah lagu ini yang Skeeter Davis ya. Apa artinya hand in hand we walk each day? Artinya setiap hari kami berjalan itu bergandengan tangan. Hand in hand along the way, selalu bergandengan tangan sepanjang jalan. Walking thus I cannot stray, berjalan begitu rupa karena bergandengan tangan ini sehingga saya nggak bisa nyasar, saya nggak bisa tersesat. Hand in hand with Jesus, bergandengan tangan dengan Yesus. Ini seperti yang Henokh alami. Sebenarnya ini ada bait kedua, bait ketiga ya, tapi saya biasanya nyanyikan ya bait pertama lalu refrennya saja ya. Once from my poor sin sick soul. Suatu ketika saya mengalami kesulitan ya, Christ did every burden roll. Jadi Kristus yang mengambil semua beban itu dan kemudian saya menjadi terlepas dan saya bebas dan saya walk hand in hand with Jesus ya. Jadi walk with God, berjalan bergaul bersama Tuhan itu ya gambarannya bergandengan tangan. Ya. Saya ingat ada seorang teman yang cerita itu berkesan sekali ya. Dia bilang begini ya, kalau suami gue belum pulang kantor ya, gue tungguin ya. Gue nggak izinkan pembantu rumah tangga gue yang buka pintu ya. Gue tungguin walaupun gue udah ngantuk ya. Jadi waktu dia pulang mungkin jam 11 atau kadang-kadang lewat jam 12, gue yang buka pintu, gue yang sambut ya. Kemudian gue temani makan ya. Nah, gambarannya kalau kita ini ya dengan Tuhan tuh kira-kira seperti itu.
Kan ada lagu-lagu yang kalau sedang memuji menyembah Tuhan, ku nanti engkau ya, kata-kata seperti itu ya. Kita tahu Tuhan ada bersama kita, tapi kita menantikan persekutuan dengan Dia ya. Itu yang membuat kita itu merasakan manifestasi kehadirannya. Kita merasakan dengan kuat kehadirannya. Karena kita punya kerinduan seperti itu ya. Kita bukan sekedar pekerja kalau tim musik pujian misalnya sudah dijadwal dapat PK ya, udah tenang aja nyanyi dengan skill aja tanpa hati. Sayang sekali ya. Padahal Tuhan sediakan itu persekutuan yang indah ya dengan kita. Nah, ada artikel yang menarik, saya sudah pernah dengar berkali-kali dan ini salah satu ada di internet ya. Suatu malam seorang laki-laki bermimpi, ia bermimpi sedang berjalan kaki di pantai bersama Tuhan. Mereka berjalan beriringan melintasi pantai berpasir yang merupakan kilasan kehidupan yang pernah dilalui oleh laki-laki itu. Pada setiap babak kehidupannya, ia sadari ada dua pasang jejak kaki di atas pasir yang dia lalui. Satu jejak kaki miliknya dan satu lagi adalah jejak kaki milik Tuhan yang menemaninya berjalan. Ketika ia berhasil melewati babak terakhir dari lintasan kehidupannya, ia sempat menoleh ke belakang dan melihat jejak-jejak kaki yang tertinggal di pasir. Ia baru sadar jika ternyata banyak sekali dalam kilasan kehidupannya selama ini hanya ada satu pasang jejak kaki saja. Dan parahnya lagi, hal itu sering terjadi pada saat ia melalui masa-masa yang sangat sulit dan menyedihkan dalam hidupnya. Lalu dia protes ya sama Tuhan ya, dia bilang, "Tuhan, Engkau di mana? Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan aku. Tapi kok justru masa-masa yang sulit seharusnya Engkau berjalan bersama aku, hand in hand with you, hand in hand with Jesus. Ini kok malah cuma ada sepasang tapak kaki dan cuma kakiku aja ya yang ada di situ. Engkau kemana Tuhan?" Lalu Tuhan berbicara kepada dia, "Anakku ya, justru ketika masa-masa yang sulit, kamu lihat cuma satu pasang kaki, karena itu adalah satu pasang kaki milikku. Engkau aku gendong karena engkau nggak mampu melaluinya. Jadi engkau cuma melihat cuma ada satu pasang kaki, ya jejak kaki di pasir karena engkau aku gendong." Dan ini ada ayatnya ya di Yesaya 46 ayat 4. "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Ya, ini ayat yang perlu kita pegang ya. Saat-saat kita mengalami masa yang sulit, ingat, kita tidak hanya dipegang, dicengkeram oleh tangan Tuhan yang kuat, tapi juga Tuhan menggendong kita sampai masa tua kita. Dia menggendong kita ya. Coba kita nyanyi lagi lagu ini ya. Once from my poor sin sick soul, Christ did every burden roll. Now I walk redeemed and whole, hand in hand with Jesus, and in hand we walk each day, hand in hand along the way, walking thus I cannot stray, hand in hand with Jesus, hand in hand we walk each day, hand in hand along the way, walking thus I cannot stray, hand in hand with Jesus, hand in hand with Jesus.
Ayo sediakan waktu setiap pagi, walk with God, hand in hand, dan kita akan menikmati setiap janji yang Dia berikan bagi orang percaya. Amin.